bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan 10, berpikir kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Iis Ismawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 050 Cibiru, Kota Bandung. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Eka Sophia Tunisa. Beliau adalah guru kelas dari SDN 050 Cibiru, Kota Bandung. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalani proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oh iya, baik Bu. Untuk tujuan pembelajaran yang saya akan capai yaitu peserta didik mampu mengekspresikan aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing dan mampu membuat kalimat berdasarkan aktivitasnya. Baik ya Bu, berarti ada dua tujuan. Ada satu tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu mengekspresikan aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing dan mampu membuat kalimat berdasarkan aktivitas. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan? Untuk area pengembangannya mungkin di kognitif dan keterampilan ya Bu. Baik ya, berarti tadi area pengembangannya yaitu di kognitif dan juga di keterampilan. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya, atau dari metode pembelajarannya itu tersendiri. Oke. Mungkin dari strateginya menggunakan pembelajaran aktif ya Bu, di mana kita melibatkan siswa untuk pembelajarannya. Kemudian untuk modelnya menggunakan model TGT yaitu turnamen, tim game turnamen ya. Terus untuk metodenya kita menggunakan kelompok dan tanya jawab. Oke. Ibu tadi bicara tentang strategi pembelajarannya yaitu pembelajaran aktif. Modelnya yaitu TGT ya Bu ya. Time game turnamen dan juga metodenya yaitu diskusi kelompok dan juga tanya jawab ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media yang digunakan kita nanti menggunakan Twin Mirror, ada speakernya. Kemudian nanti kita juga ada aplikasinya Bu. Nah, aplikasinya kita menggunakan aplikasi Bamboozle. Oke. Berarti ada menggunakan Twin Mirror ya, dan juga menggunakan aplikasi Bamboozle ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari, jam, atau kelasnya tersebut? Insya Allah di hari Jumat ya Bu, jam ke-1 atau jam pertama di kelas 4B. Oke, jadi pelaksanaannya yaitu di hari Jumat jam ke-1 di kelas 4B. Baik ya Bu, mungkin di hari Jumat di kelas 4B jam ke-1 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu melaksanakan observasi di dalam kelas,
kita akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Alhamdulillah persiapannya jadi lebih matang gitu ya, dan jadi lebih ingat apa-apa saja yang akan saya lakukan selama pembelajaran di kelas. Oke Bu, berarti persiapannya semakin matang Iya. ya Bu ya. Nanti kita ketemu di observasi kelas dan juga percakapan yang terakhir yaitu di pasca observasi. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba datang. Baca mau semuanya? Ya Allah. Hari ini siapa yang berlaku? Ada yang berlaku? Kamu semua ya? Apa udah semua? Udah sembuh? Udah. Oke, jaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita belajar bahasa Inggris dulu ya. Kita mau bahasa Inggrisnya. Ya, betul. Apa? Good afternoon, everybody. Oke, kalau Ibu tanya, how is it going today? Kalian jawab, I'm fine, I'm good, I'm wonderful. Bisa? Oke, Ibu sekali lagi tanya, how is it going today? I'm fine, I'm good, I'm wonderful. Tahu nggak wonderful itu artinya apa? Luar biasa. Oke, apakah hari ini ada yang keadaannya sedih? Sad? Or happy? Happy? Oke, happy. Apakah ada yang ngantuk? Sleepy? Ada yang ngantuk? Oh, oke. Biar nggak ngantuk, coba. Tidak boleh ada yang pegang bendera kamu. Hai. Silent please. Silent please. Oke, coba. Ibu biar nggak ngantuk dan biar kalian fokus. Ibu pengen kalian duduknya yang benar. Tegak. Gak ada yang kayak gini. Itu tidak bagus untuk tulang kalian ya. Oh, tegak. Gimana tegak? Kayak tangannya simpen di paha kalian. Jangan di atas meja. Nah, sudah, Edgar? Ya, Edgar. Sudah? Lalu coba tutup mata kalian. Tutup mata kalian. Duduknya benar. Tegak, duduknya tegak. Kakinya juga ngangkat ke bawah ya. Oke. Kemudian kalian tarik nafas dalam-dalam. Tarik, tahan. 1, 2, 3, keluarkan pelan-pelan. Oke. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Bukan hak ya, nanti bau. Jangan gitu. Gitu ya. Oke, buka matanya. Agak segar atau ngantuk? Biar gak ngantuk atuh sob. Sob, kita tepuk tangan dulu kayak pramuka waktu itu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Kanan kiri, ingat-ingat. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Dobrok gitu ya. Saya lupa. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Oke, good job. Oke, hari ini kita
verb satunya dari kata apa? Read. Tahu read artinya apa? Oke, read itu artinya baca, ya. Kalau di belakangnya ditambahin jari ing berarti sedang membaca. Oke, good job. Paham? Paham? Oke. Nah, read artinya apa? Kamu lagi ngapain? Nah, kamu apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing in the school? Biasanya apa aja sih yang kamu lakukan di sekolah? Bermain, apa belajar, membaca, bermain, apa lagi? Ya, bermain bola, apa lagi? Ya, istirahat, makan, ya jajan, betul, apa lagi? Yang biasanya kalian lakukan? Diskusi, beribadah, apa lagi? Dan lain sebagainya, banyak ya. Oke, look at me, lihat ibu, lihat aku. Oke, look at the picture. Follow me, oke? Ibu dulu, baru kalian ikuti. Aisyah is reading a book. In the library. Oke, artinya apa? Ada yang tahu? Oke, Aisyah sedang membaca buku di perpustakaan. Jadi, berarti Aisyah sedang melakukan baca ya. Bukan dilakukannya kemarin, bukan dilakukannya besok, tapi saat ini. Oke, next. They and his friends are playing marbles. In the schoolyard. Oke, playing artinya apa playing? Oke, sedang bermain. Oke, artinya semuanya. Oke, jadi marbles itu kelereng ya. Ada yang tahu yang kelereng? Ada. Sakit tangan keras kayak gitu ya, keras. Oke, in the schoolyard. Schoolyard itu apa schoolyard? Lapangan sekolah ya. Ya lanjut. Ibu tanya kalau dari kelompok mana dulu ya ibu tanya ya. Kelompok 3 dulu lah. Kelompok 3, apa bahasa Inggrisnya menulis? Gak apa-apa. Writing, betul tidak? Betul tidak? Betul, good job. G-double-O-D-J-O-B. Coba itu? Nanti kita belajar ya. Nanti kalau misalnya ada yang benar jawabannya G-double-O-D-J-O-B. Good job, good job. Gitu ya. So, cobain 1, 2, 3. G-double-O-D-J-O-B. Good job, good job. We coba ibu ya, siapa ya kelompoknya paling semangat? Nah, semangat ibu semuanya ya. Kasih bintang ya. Apa? Oke, karena semuanya bersemangat, semuanya dapat bintang. Oke. Nah, sekarang coba ibu pengen kalian delegasikan siapa 3 orang dari kelompok kalian untuk maju ke depan main games. Tapi nanti bergantian ya. Kak, ikutin dulu. Coba ibu pengen lihat kalian diskusi siapa yang bakalan maju ke depan. 3 orang. Kelompok 1 cukup. Nanti ini yang di depan nggak boleh lihat buku ya. Yang di depan tidak boleh lihat buku, tapi boleh bertanya ke teman kelompoknya dari sini, dari jauh ya. Lihat, tim 1 nanti skornya dari sini, tim 2 skornya dari sini, tim 3 dari sini, dan tim 4 dari sebelah sini. Siap? Ready? Oke. Sekarang tim 1 boleh pilih angka berapapun, siapa yang duluan? Bebas mau angka berapapun. Mau angka 16 atau angka 7 bebas. Yuk, boleh maju. Ya, dia dapat 20 poin dari mau dari tim 2, tim 3 atau tim 4. Ambil. Dari tim berapa? Oh enggak, kamu ngasih skor ke tim 4 berarti. Oke. Tim 2 dong maju. Bebas yang mana? Oke, what are they doing? Jawab dulu. Oke, cek. Buying, betul? Oke, lanjut. Belakang yang mana? Kelompok 3 mau yang mana? What are they doing? Jawab dulu. Hah? Ya, ngapain ini gambarnya? Apa? What are they doing? Apa? Oke, apa bahasa Inggrisnya? Boleh nanya ke teman kelompoknya, boleh. Kalau lain boleh kasih tahu ya. Kenapa? Apa itu jawabannya?
the teacher. Akan membacakan hasil dari yang telah kami kerjakan. Ya, number one, baca. Oke, yang pertama, lihat, standards are discussed in the classroom. Ya, betul, correct. Yang number two, Oke, betul. Ya. Baik. Oke, good. Adik and masing-masing tidak berdiskusi sendiri-sendiri. Ya, kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Apa tanda apa? Lihat dari sini aja. Jangan bawa lagi, bro. Bro udah 2 kali ya, bro. Oh, sekali. Oke. Sama pakai buku PR ya, pakai buku PR. So, kita nggak bawa bukunya. Ya, number two and three. Number 2 and 3. Oke. Tidak berdiskusi sendiri-sendiri, nggak langsung jawabannya aja. Langsung jawaban, tidak ada gambar-gambar. Boleh pakai pensil atau pulpen, bebas. Coba sebutkan, kita sudah belajar. Terus apa lagi? Apa? Oke, ada gamenya. Apa lagi? Covernya kita hari ini belajar apa aja? Ada reading. Iya, reading. Apa lagi? Writing, playing. Apa lagi? Discussing. Apa lagi? Apa lagi? Dancing. Betul. Apa? 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 Going. Betul. Going. Apa lagi? Watching. Apa lagi? Playing udah tadi. Dan lain sebagainya. Nah, gimana pelajaran hari ini, seru kan? Seru. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah belajar tentang verb atau kata kerja yang ditambah dengan ing ya. Jadi kata kerjanya dilakukannya kapan? Iya, dilakukannya sekarang ya. Nah, coba tadi siapa yang pimpin doa? Kita pimpin doa lagi. Pimpin doa terakhir aja. So, ya kayak biasanya. Iya, nggak pulang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi
bersama saya Iis Ismawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 050 Cibiru, Kota Bandung. Saya masih ditemani oleh Ibu Eka Sofia Tunisa. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan tak lupa pula di sini saya ditemani oleh Ibu Neneng Rahayati. Beliau sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Neneng. Waalaikumsalam Bu Isma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya baik-baik dan semoga tetap sehat selalu. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan khususnya kepada Ibu Eka sebagai observer terkait tentang jalannya observasi di kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan pertama, setelah kemarin kita melaksanakan observasi, mungkin Ibu dapat memahami tujuan percakapan pasca observasi ini. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa yang Ibu pikirkan mengenai percakapan pasca observasi ini? Jadi kalau menurut saya, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki pembelajaran yang kurang, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Baik, dengan adanya percakapan pasca observasi ini, Ibu menginginkan adanya evaluasi terhadap pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Alhamdulillah lancar ya Bu ya, muridnya juga alhamdulillah tenang, saya juga tenang gitu, seperti itu paling. Alhamdulillah ya Bu, tadi saya lihat observasinya juga berjalan lancar, kemudian ibunya juga menyampaikan dengan tenang, anak-anaknya juga antusias, sehingga pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Ya. Nah, Ibu coba bisa diceritakan kembali nggak Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, mungkin dari langkah-langkahnya atau strategi apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi untuk langkah-langkahnya dulu mungkin ya Bu ya, yang saya kerjakan di kelas itu pertama seperti biasa saya ajak anak-anak nyanyi dulu gitu ya, nyanyi tentang verb gitu ya, verb atau kata kerja yang ada di sekolah atau misalnya sehari-hari yang ada di sekolah. Kemudian setelah bernyanyi bersama-sama, saya menjelaskan sedikit tentang apa itu verbing, gitu ya, menjelaskan. Setelah menjelaskan, saya melakukan tanya jawab juga. Tapi sebelum itu saya juga jadi dengan anak-anak itu, jadi saya yang membaca, kemudian anak ikuti. Karena biasanya kan anak masih belum bisa ya untuk menyebutkannya, masih ada yang belum bisa. Jadi saya contohkan terlebih dahulu, anak mengikuti baca, terus setelah itu saya menjelaskan lagi bagaimana penggunaan verb ing ya. Terus juga setelah itu saya juga mencontohkan bagaimana cara membuat kalimat menggunakan verb ing tersebut. Nah, setelah itu saya melakukan tanya jawab bagi anak-anak yang mungkin ada yang tidak paham, atau misalnya ada anak-anak yang pengen tahu gitu ya, kata kerja yang bisa menggunakan verb itu yang seperti apa aja kayak gitu. Terus setelah melakukan tanya jawab, saya ada games ya menggunakan aplikasi Bamboozle. Nah itu saya menggunakan model TGT atau turnamen game tim game turnamen. Nah setelah itu anak-anak maju tapi tidak hanya satu orang saja dari kelompoknya, itu gantian gitu. Nah nanti di Bamboozle itu disediakan kayak soal, atau soalnya itu bisa berbentuk gambar dan lain sebagainya. Terus anak tuh menebak ini tuh apa gitu, verbnya apa, menggunakan bahasa Inggris. Nah setelah selesai menggunakan games Bamboozle itu, anak-anak saya kasih yang puzzle itu ya, yang puzzle. Nah itu juga digunakan secara per kelompok. Setelah menggunakan puzzle, anak-anak juga
setiap anak tuh dikasih soal untuk membuat kalimat menggunakan verb. Nah, itu untuk yang individunya. Setelah itu saya menyimpulkan bersama anak-anak seperti biasa dan selesai mengakhiri pembelajaran. Oke, itu langkah-langkah pembelajaran ya. Tadi ada diawali dengan nyanyi pop-ing, kemudian menjelaskan bagaimana itu pop-ing tersebut, kemudian ada tanya jawab, ada membaca dan mencontoh ya. Ibu siswa mengikuti gitu kan. Nah, ada juga game aplikasi Bumbujo yang dengan melalui TGT ya, dan ada juga puzzle. Nah, dari semua langkah-langkah itu, Ibu masih ingat nggak area pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu apa gitu? Areanya di apa sih? Sebentar. Lupa lagi bisa. Area pengembangannya. Ya, area pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu Di pembelajaran sosial emosional gitu. ya. Jadi area pengembangannya yang ingin dicapai itu ingin melaksanakan pembelajaran sosial emosional, terus juga pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses, kemudian juga membentuk peserta didik untuk bergotong royong, mandiri, dan juga bernalar kritis. Dari area pengembangan dan juga langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi, mungkin areanya yaitu melaksanakan pembelajaran sosial emosional ya. Iya. Nah, kemudian ada juga pembelajaran berdiferensiasi dan juga membentuk peserta didik untuk bergotong royong, mandiri, dan juga bernalar kritis. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil atau ada yang perlu Ibu perbaiki? Sejauh ini alhamdulillah sudah tapi ada sih beberapa yang harus diperbaiki, seperti contohnya apa yang tadi ya? Ini dekat aja nggak sih? Yang harus diperbaiki dari pembelajaran Ibu gitu ya, dari strategi yang telah Ibu lakukan itu apa? Yang tadi yang anak masih ada yang nangis ya ketika dikasih reward. Jadi tadi kan ada main games TGT. Nah, main games yang pakai bambuzel itu, jadi yang paling banyak poinnya dia akan dikasih reward. Terus juga ada di akhir, sebelum menutup pembelajaran tuh ada presentasi dari yang puzzle. Nah, yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi menggunakan puzzle itu, nah dia juga dikasih reward berupa bintang. Nah, tapi masih ada anak yang nangis gitu kalau misalnya dia tuh tidak mendapatkan reward, padahal dia tidak mencapai kriteria yang yang bisa dikasih reward tersebut gitu. Berarti itu salah satu kendala Ibu ya? Iya. Ada salah seorang siswa yang nangis karena tidak mendapatkan reward sesuai yang dia inginkan. Nah, kira-kira dari kendala tersebut, nah, Ibu melakukan perubahan dan rencana apa yang ingin Ibu sampaikan terhadap kendala tersebut? Oh iya, jadi kalau menurut saya akan melakukan untuk memberikan pengertian bahwa tidak selalu di satu mata pelajaran saja dia bisa mendapatkan reward, tapi bisa di pelajaran lainnya, karena kan anak itu berbeda-beda ya. Dia mampu di bahasa Inggris, apakah dia mampu di matematika dan lain sebagainya. Makanya saya akan memberikan pengertian bahwa kamu bisa saja mendapatkan reward di pelajaran lain, tidak hanya di pelajaran ini. Nah, seperti itu. Terus juga untuk mungkin nanti pada saat pembelajaran kan saya ini memberitahunya ketika di tengah-tengah pembelajarannya, tidak dari awal, bahwa saya akan memberikan reward ketika ada anak yang poinnya lebih besar gitu ya. Tapi saya memberitahukannya ketika setelah selesai gitu permainan atau misalnya yang tadi bambuzel TGT itu. Nah, jadi mungkin kedepannya saya akan memberitahukan lagi kepada anak-anak di kelas di awal pembelajaran agar anak itu lebih siap gitu. Dan saya tidak akan
apa ya, memilih ke anak itu terus untuk jadi saya akan memberikan kesempatan kepada anak yang lain untuk mungkin prestasi ke depan dan lain sebagainya biar dia tuh mendapatkan reward. Ya. Jadi rencana Ibu tadi yaitu memberikan pengertian ya yang tadinya di tengah-tengah pembelajaran, sekarang Ibu ingin berubah yaitu di awal pembelajaran ya supaya anak-anak tersebut mendapatkan ya lebih siap untuk mendapatkan reward tersebut ya. Dan Ibu tadi menginginkan tidak ke anak itu aja yang mendapatkan reward tersebut. Bagus Bu itu rencananya ya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Mungkin tahap selanjutnya saya ingin, nah kira-kira menurut Ibu ya, kapan itu akan dilaksanakan Bu? Pada hari itu juga ya kalau misalnya untuk memberikan pengertian kepada anak tersebut tuh pastinya pada hari itu juga. Dan nanti untuk di pembelajaran lain mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang harus diberikan reward gitu ya, nanti saya akan kerjakan di pembelajaran lain. Siap Bu, saya akan melihat proses tindak lanjutnya Ibu seperti apa ya. Nanti kita bicara kembali ya Bu ya. Saya tertarik untuk memberikan reward itu hanya seperti apa yang Ibu lakukan. Jadi Ibu tidak membutuhkan waktu yang lama karena proses pembelajaran pun terus berlanjut dan mudah-mudahan anak lebih antusias lagi dalam mendapatkan reward tersebut supaya pembelajaran pun semakin lebih menarik dan lebih menyenangkan bagi anak ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Neneng sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan tentang percakapan pasca observasi yang telah saya laksanakan dengan Ibu Eka atau mungkin tanggapan tentang observasi kelas. Mana Ibu? Baik, terima kasih Bu Is. Saya ucapkan juga terima kasih buat Bu Eka dan juga Bu Iis sudah melalui proses ini ya, mulai dari praobservasi, observasi, sampai hari ini pasca observasi. Tadi di awal memang sudah disampaikan ya, Bu Eka dan Bu Iis juga sudah menyepakati bahwa proses pasca observasi ini itu salah satunya adalah untuk mengevaluasi, merefleksikan apa yang sudah dilakukan saat observasi. Apakah yang direncanakan di praobservasi itu sudah terlaksana semua di observasi? Apakah ada tantangan? Tadi Bu Eka mengatakan ada tantangan yang muncul ya saat pembelajaran. Nah, itulah hal yang penting untuk kita pelajari sehingga dari tantangan-tantangan atau kendala yang dihadapi saat observasi, Bu Iis dan Bu Eka bisa berdiskusi kembali bagaimana mencari solusinya, merefleksikannya, kemudian akhirnya tadi alhamdulillah Bu Eka juga sudah mulai bisa menggali kompetensi diri bagaimana menyelesaikan hambatan yang terjadi saat observasi. Seperti tadi dikatakan tentang anak yang ingin reward ingin reward, kemudian yang awalnya tidak terpikirkan akan muncul anak seperti itu, tiba-tiba ada dan akhirnya tadi ada solusinya memberikan pengarahan ya untuk anak-anak. Kemudian kalau awalnya Bu Eka memberikan pengarahannya spontanitas, mungkin nanti tadi ada perencanaan akan diberikan pengarahan di awal. Itu merupakan salah satu solusi yang nanti akan bisa diterapkan di pembelajaran berikutnya sehingga hambatan yang kemarin Bu Eka temui itu tidak akan muncul kembali di pembelajaran selanjutnya. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah Bu Iis sudah bisa mengarahkan Bu Eka untuk mengembangkan kompetensinya dan memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin dilakukan di pembelajaran berikutnya, tidak dalam keadaan formal juga, bisa dilakukan secara tidak formal. Mungkin itu saja Bu Is komentar dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik dan tanggapan terkait pasca observasi kita hari ini.
Baik, rangkaian supervisi akademik telah saya laksanakan, dimulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Neneng dan juga kepada Ibu Eka. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.